Intinya, hari ini kami berikan mosi tidak percaya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Ternyata bapak-bapak sekalian masih belum mendengar. Sangat disayangkan, kami tidak percaya. Hari ini kami nyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat. Terima kasih. Secara instansi negara, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan, ya. Bukan pengkhianat ya. Dan ketika mereka demonstrasi, mereka bilang Dewan Pengkhianat Rakyat gitu ya. Mereka kritik instansi tersebut. Itu adalah first half of the battle. Pasti yang ngedrive lo untuk masuk ke sana dengan semua keviralan waktu di TikTok kemarin ya Din. Betul. Yang katanya dulu bilang Dewan Pengkhianat Rakyat, sekarang jadi terjun ke bidang tersebut gitu. Welcome to Politics. Halo, gua Dino. Gue Puja. Nah, Puja hari ini spesial. Apa tuh Din? Kita kedatangan salah satu politikus muda. Oh. Tapi penasaran nih, beneran muda apa seakan-akan muda? Kayak bapak-bapak yang biasanya ada di media sosial. Terus katanya juga Din, beliau ini sempat menjabat menjadi ketua BEM UI yang paling kontroversial. Valdo Maldini bukan? Hah, bukan. Oh bukan, kirain yang itu paling kontroversial. Lebih muda lagi, lebih muda lagi. Okay. Dan dengar-dengar beliau ini mau maju menjadi caleg DPRD. Luar biasa. Calon legislatif Dewan Pengkhianat Rakyat Daerah. Salah. Kita sambut langsung Manik Perindo Margana Mahendra. Oke. Halo Nik, apa kabar Nik? Halo, baik, alhamdulillah. Lihat dong bajunya. Iya, Manik Perindo. luar biasa deh nih. Ya ini gue pantun dulu kali biar Boleh. Boleh. Cakep. Belum. Oh belum. Non Puja emang cantik. Cakep. Bang Dino mirip Ronaldo. Artinya Artinya, Bang. Kenalin betul. gue Manik dari Partai Perindo. Wih. Mirip Ronaldo gue katanya. Mirip Ronaldo. Sekilas saja. Sekilas. Oke Nik, gimana Nik sekarang ya kenalin lah ke teman-teman nih kan karena ini belum banyak yang tahu mungkin atau yang udah tahu biar makin tahu siapa Manik, lagi apa nih sekarang kesibukannya dan lo ngapain sih Nik pakai baju-baju kayak gitu? Jelas banget lagi Din, Manik Perindo. Manik Perindo. Maksudnya apa nih? Coba silahkan Nik. Oke, thank you. Makasih banyak Dino Puja udah ngundang gue hari ini. Jadi salam kenal lagi teman-teman semua. Nama gue Manik Margana Mahendra. Hari ini jadi salah satu anggota dari Partai Politik Perindo dan saat ini juga lagi nyalek di Dapil 6 Jakarta Timur. Itu ada Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, Makassar gitu ya. Dan bisa kenalan juga sebelumnya gue betul adalah ketua BEM di Universitas Indonesia tahun 2019 dan setelah itu juga ada pekerjaan gitu ya. Fokus di NGO yang fokusnya adalah kegiatan advokasi kebijakan kesehatan termasuk diantaranya masalah rokok, masalah kebijakan publik lain gitu ya. Dan pernah ikutan Abang None juga ya bareng sama Non Puja gitu. Oke. Dari Jakarta Timur juga. Dari Jakarta Timur. Ya. Berarti di sini kalau ada yang ngerokok matiin dulu ya. Ada Manik yang enak nih. Nggak boleh. Oh cuma pas ada gue doang nih. Apa? Cuman pas ada gue Oh, doang. ada gue juga nggak boleh. Pokoknya ada gue nggak boleh ngerokok nih. Gue bilang dulu nih, ya kan. Menarik nih berarti backgroundnya adalah Abnon dan dengar Aktivis juga. ya kan. Lu juga pernah jadi paskibraka ya? Oh iya. Pernah di Bogor dulu. Ya pantesan agak kenceng nih mukanya nih. Oh kenceng ya. Kenapa tuh Din? Paskibraka harus tegas kan gitu. Tapi itu semua tuh yang ngebikin akhirnya lu di titik ini gak sih Nik? Lu akhirnya ya tadi nge-branding diri lu sebagai anak muda yang luar biasa dahsyat gitu kan. Bahkan sekarang juga aktif di politik, pernah jadi ketua BEM. Itu yang ngebentuk dari itu semua gak sih? Pasti ya, gue yakin semua perjalanan hidup manusia itu adalah yang membentuk kita sampai dengan hari ini gitu. Termasuk diantaranya ya perjalanan gue waktu SMA, waktu gue kuliah. Itu hal-hal yang membentuk gue dan akhirnya membantu gue untuk punya pola pikir seperti ini gitu. Jadi ya benar dari situ semua. Oke, menarik ya Puja ya. Kayak gue harusnya dulu ikut paskibraka. Juga, biar tegas gitu. Biar tegas gitu ya. Siap menjadi pemimpin. Makanya jadi ketua BEM. Lo kan juga ketua BEM Ketua BEM juga nih. Oh, iya. Presma dulu kita, presiden mahasiswi. Ya kita urus mahasiswi aja. Bener. Nah kalau ngeliat hobi Mani juga lucu nih. Mani Apa setahu tuh? gue nih, lu suka sama kucing ya Nik ya? Oh, Jadi tapi bukan hobi sih. bukan hobi, itu bukan hobi ya? Bukan hobi ya? Iya, enggak. Iya, suka kucing emang. Tapi Traveling kayaknya gua juga nggak- suka ya? Traveling, iya tuh. Traveling, oke. Sebenarnya karena kebetulan kerjaan gue itu banyak harus pergi ke luar kota dan beberapa waktu kemarin juga pergi ke luar negeri untuk
bantu fasilitasi lah, ibaratnya fasilitasi kegiatan-kegiatan orang muda yang fokusnya di kegiatan advokasi. Supaya orang-orang muda ini ya yang kita selalu lihat gitu ya, mereka cuma jadi objek biasanya gitu. Nah, gue sangat berharap bahwa orang-orang muda ini tuh sebenarnya punya kekuatan gitu ya, supaya mereka bisa empower di kebijakan publik. Nah, itu yang biasanya gue lakukan. Dan gue bersyukurnya adalah kerjaan itu memfasilitasi gue untuk bisa pergi ke luar kota, pergi ke beberapa negara lah gitu ya. Jadi gue juga terhubung dengan teman-teman di luar, ada teman-teman di Asia dan juga teman-teman Global Network untuk bicara tentang kegiatan masalah-masalah advokasi kesehatan masyarakat, termasuk diantaranya masalah pengendalian konsumsi rokok gitu ya. Jadi gue bersyukur bahwa traveling tadi gitu itu sekaligus kerja jadinya. Gitu ya. Atau nggak kerja sekaligus traveling jatuhnya ya. Itu sih. Jadi Nick, apa sih yang mendorong lo untuk misalkan suka banget advokasi ke masyarakat, ke anak-anak muda? Apakah itu gara-gara waktu jadi ketua BEM? Apakah emang perasaan dan passion di situ tuh emang udah terbangun dari sejak lama? Oke. Jujur gue udah tertarik sama kegiatan sosial itu emang sebenarnya dari kecil kali ya. Dulu gue juga sempat ikutan dokter kecil. Benar. Dokter cilik namanya dokter cilik ya tahu kan? Bukan dokter kecil dong, beda lagi. Dokter cilik. Terus juga itu kerjanya tuh biasanya yang ini tuh, meriksain kuku. Kalau Enggak, kotor dimarahin tuh. Sama bikinin teh manis kalau ada yang pingsan pas upacara kan. Ya. Itu kan akhirnya juga berinteraksi sama orang ya. Advokasi juga tuh benar. Apa ya, ada sense untuk akhirnya kita tahu, oh ini kondisi kita di sekitar kita tuh nggak cuman kita doang gitu yang tinggal tuh. Dan cerita sedikit gitu ya. Banyak juga nggak apa-apa nih. Banyak juga nggak apa-apa ya. Nanti nyantek. Waktunya gimana ya? ya? Silakan coba gimana nih. Jadi dulu waktu gue ingetnya tuh kelas 3 SD gitu ya. Pertama kali gue bikin, lo tau gak sih kalau anak-anak kecil tuh punya binder dulu. Iya tahu. Ada suka Mafa, Mifa, tukang kertas, cita-cita. Iya itu kan kertas. Iya bener. Ya, foto hidup. Nah itu gue nulis tuh cita-cita tuh di situ udah langsung presiden waktu masih. Serius? Dari zaman kelas berapa tuh? Kelas 3. 3 SD. Wow. Simply karena ya dari gue ke sekolah tuh kan kadang suka ngelihat ada orang di jalan misalnya. Entah masalah realitas sosial lah ya gitu. Gue ngerasa bahwa waktu itu gitu kayaknya gue bisa ngelakuin sesuatu buat ngebantu orang, atau bahkan hidup gue sendiri gitu ya, hidup gue sendiri yang bisa dibilang bukan orang privilege juga waktu masih gue sekolah gitu ya. Akhirnya gue ngelihat ada satu berita, highlightnya intinya adalah si kaya makin kaya, si miskin makin miskin gitu. Terus nggak tahu tiba-tiba ngomong aja gitu, nyeletuk, ngerti gak sih nyeletuk sendiri gitu. Gue pengen jadi orang kaya, bukan gitu, bukan. Makin kaya, makin miskin nanti. Enggak, jadi tiba-tiba dari situ gue nyeletuk untuk bilang kayaknya kalau gue ngelakuin sesuatu ini bisa selesai deh gitu. Ibaratnya kayak gitulah, dan akhirnya yang terbayang saat itu yang bisa menyelesaikan itu presiden. Waktu itu kayak gitu. Jadi itu dimulai dari cita-cita semasa kecil. Akhirnya itu juga yang ngebentuk gue mungkin ikutan organisasi gitu ya di SMP, di SMA, sampai dengan kuliah akhirnya ikutan BEM gitu. Dan gue juga masuknya di Departemen Kastrat, Kajian dan Aksi Strategis, yang memang fokusnya adalah ya advokasi kebijakan lah ibaratnya kayak gitu. Jadi Manik pas kelas 3 SD itu udah asik ternyata ya. Masa mikirnya pengen jadi presiden? Orang-orang tuh dulu main PS gitu kan. Tapi kelas 3 SD gue menjadi anjir, kata teman, lo gak asik banget jadi orang nih. Tapi ini juga lucu sih, gue gak tau. Jadi gue juga kan botak gitu ya, penampilannya dulu masih botak karena ikutan paskib segala macam. Yang lucu adalah teman-teman SD gue tuh manggil gue Obama. Karena botak. Cita-cita presiden botak gitu. Padahal bisa Pak Ogah loh sebenarnya. Bisa aja kan. Kok Obama gitu kan? Bisa aja. Ya nggak apa-apa, mungkin karena tadi gitu ya terresonansi lah itu cita-citanya ke orang lain. Dan gue bersyukurnya selama perjalanan ini gitu banyak orang yang support akhirnya gitu. Gitu sih. Sedikit mengenai cerita masa kecil lo nih. Seru nih cerita masa kecil. Serius. Kelas 3 ngomong jadi presiden. Nggak seru banget. Ada gak sih hal-hal memori yang misalnya menyakiti hati atau hal-hal yang lo gak pernah terlupakan, kayak misalkan kenangan yang indah waktu lo masa kecil? Aduh. Kayak gimana nih? Ada tisu mungkin? Siapa nih kayak bakal nangis nih? Ngomongin mantan boleh deh. Boleh. Jangan. Banyak apapun sih sebenarnya ya. Intinya, yang paling lo ingat? Aduh, personal banget. Nggak masalah. Emang ini sengaja nih, sengaja. Ini bakal banyak nonton karena ini nih, cerita ini nih. Politik inter paling ini ya. Enggak, kalau gue sendiri sih gue merasa bahwa perjalanan gue ketika gue ikutan organisasi gitu ya, mulai dari SD sampai dengan SMP ya, yang akhirnya benar-benar gue ngerasain itu adalah
gue punya teman-teman yang bisa support satu sama lain. Even mereka masih SMP bisa dibilang gitu ya, masih SMP. Kita dulu pernah punya konflik, bahkan konfliknya sama guru, konfliknya sama orang yang jauh lebih tua, senior lah ibaratnya kayak gitu lah. Anak-anak zaman dulu kan ada pelatih itu senior lah. Benar. Dan kita udah merasakan itu sejak kecil gitu. Apa yang membuat gue nggak bisa lupa adalah entah kenapa dari dulu gue berada di lingkungan yang ketika lo ngerasa apa yang lo bilang itu benar ya lo bilang gitu. Dan itu kita ngelakuin itu. Even di depan orang yang senior, usianya jauh lebih tua, 10 tahun bahkan mungkin belasan tahun lebih tua daripada kita. Tapi kalau kita ngerasa kayaknya nggak kayak gini deh harusnya bentuk latihannya. Misalnya kayak gitu ya, sederhana kayak gitu. Dan itu terjadi konflik gitu. Gue mengingat itu sangat-sangat dalam dan akhirnya itu yang membuat gue juga mungkin sampai dengan hari ini gitu ya. Ketika gue ngelihat ada sesuatu yang menurut gue perlu dibenerin, ya gue bilang ini salah gitu. Gitu. Jadi itu memori yang menurut gue sangat-sangat berkesan sepanjang hidup gue karena dari SMP itu gue ekskul pramuka dulu. Kita dibiasakan untuk akhirnya bisa berani berpendapat, dibiasakan untuk akhirnya bisa saling support teman satu sama lain gitu. Sampai ya gue seneng banget berorganisasi, gue seneng banget ketemu sama orang-orang dan mereka yang support gue sampai dengan hari ini gitu. Mereka yang benar-benar bisa support gue dari gue jatuh gitu ya. Mental breakdown lah mungkin segala macam ya. Sempat kayak gitu nih kayak sering. Lumayan ya, Din. Apalagi ketika di BEM UI. Ketika di BEM UI ya. Pasti pressure-nya tuh, Din. Iya, tapi kalau ngomongin masa kecil ya, itu menurut gue salah satu yang membentuk mental gue bisa jadi cukup kuat gitu. Tapi pernah nggak kayak ketika tadi lu cerita muncul traumatik, penolakan karena beda pandangan, lu terlalu kritis. Pas kecil tuh pernah nggak sih ngerasa ada kayak gitu tuh? Ada. Jadinya bener gak ya gue ngomong kayak gini gitu. Kayaknya gue salah deh, gue takut apa segala macam. Cuman ya balik lagi karena lingkungannya juga mengencourage bahwa ketika ya lu ngerasa ini benar ya perjuangin gitu. Jadi jangan pernah takut buat mendem ya? Jangan pernah takut untuk mendem dan untuk gak mendem gitu ya. Dan juga ya lu bicara on behalf of teman-teman lu juga gitu. Nah dari situ. Suara bersama tuh. Betul. Ya dari situlah dimulai bentuk apa ya bisa dibilang kritisisme gue itu lahir juga dari situ sih sebenarnya. Kalau gue sih ngeliat nih, ya. benar. Maksudnya leadershipnya ada, terus kritis lu punya rekam jejak dari kecil tuh. Aduh, ini top lah. Ini. Nah gue pengen nanya nih, tapi maksud gue kan kita ngeliat Manik kan sangat super sekali gitu kan. Pernah gak sih lu Nik, terakhir lu nangis tuh kapan sih Nik? Kan kalau gue liat nih, lu kayaknya lu Superman bukan sih Nik? Iya. Lu pernah gak sih nangis terakhir-terakhir ini atau kapan gitu? Nangis tuh cukup sering ya, enggak. Kalau menurut gue sendiri, gue tipikal orang yang melankolis sebenarnya. Oh gitu? Iya, gue cukup sering menangis. Kalau masuk politik? Sebenernya. Banyak yang gak tahu nih mungkin teman-temannya. Kalau masuk politik malah ya? Ya gak masalah, karena manusiawi sih menurut gue ya. Bukannya politik tuh biasa harus kita lupakan nih masalah perasaan, gak boleh baper. Oh ya itu dua hal yang berbeda. Maksud gue adalah ketika lo berada dalam ranah politik, ya lakukan itu secara profesional gitu. Tapi kalau lo sebagai manusia, lo mau nangis, ya nangis gitu. Even lo laki-laki ya menurut gue, ini adalah hal yang justru bisa jadi melawan norma-norma yang ada kayak laki-laki masa nangis apa segala macam. Bahkan gue nangis tuh tanya kapan ya kemarin sebenarnya. Tapi bukan tentang politiknya kan? Ya banyak. Ada masalah pribadi, ada banyak intinya. Nangis kan juga jadi suatu bentuk emosi ya. Jadi nggak yang kayak kalau laki lo nggak boleh nangis, lo harus kuat kelihatannya. Kan manusia juga sebenarnya. Betul. Soalnya tadi di pemikiran gue kalau politikus tuh ya udah harus lepasin perasaannya. Jadi lu tuh udah nggak bisa yang namanya sedih, udah nggak ada tuh rasa-rasa gitu. Baper tuh. Even itu masalah personal ya gue ngeliatnya ya udah lu nggak bisa lakuin itu. Ya gue setuju dan ya itu lakukan itu secara profesional gitu kan. Tapi ketika lu jadi manusia, kalau lo mau nangis. Nah ini poinnya menarik nih. Menarik. Iya. Kenapa menariknya Dino? Lu gak pernah nangis emang? Ya pernah nangis, tapi gue bukan politikus gitu. Tapi gue jujur sih gue ngeliat Manik nih. Belum kali Din. Belum. Udah sebenarnya. Udah cuman wadahnya aja gitu kan. Gak terlalu hard selling ya. Gue ngeliat Manik sih sebenarnya jujur nih. Kalau misalkan Manik bisa berhasil ini akan menjadi contoh buat banyak orang sih. Khususnya mantan-mantan ketua BEM. Pasti akan banyak yang mau masuk ke dunia politik. Bahkan nyalek gitu kayak Manik gue rasa akan sangat banyak. Jadi gue berharap lo harus jadi sini. Amin. Karena kalau lo jadi, ya mungkin semua orang akan pengen kayak lo, termasuk gue. Ya sebenarnya pengennya ya disertai juga dengan motivasi apa alasannya juga kan pasti di belakangnya. Dan itu yang gue sangat harapkan justru teman-teman mahasiswa, orang-orang yang
katakanlah mereka punya daya nalar kritis yang cukup baik gitu ya dari sekarang. Bukan berarti mereka nggak bisa sama sekali berada di dalam sistem gitu. Tapi ya mereka juga berhak untuk masuk ke dalam sistem. Dan gue sangat berharap juga justru politik diisi ramai-ramai dengan orang-orang yang punya integritas, orang-orang yang benar tahu isunya apa yang mereka perjuangkan gitu sih. Oke, tapi tanggapan lo nih Nick, lo kan usianya 26 tahun sekarang, masih muda banget, terus masuk di DPRD Dapil 6 ya? Dapil 6 Jakarta Timur. C ya? Oke, mungkin teman-teman mesti pasti akan nanya apa sih yang ngedrive lo untuk masuk ke sana dengan semua keviralan waktu di TikTok kemarin ya Din. Betul. Yang katanya dulu bilang Dewan Pengkhianat Rakyat, sekarang jadi terjun ke bidang tersebut gitu. Nah apa sih hal-hal yang mendorong lo untuk terjun ke situ di usia yang sangat muda? Oke, menarik banget. Sebelum gue ngomongin tentang usianya gitu ya, kita harus sama-sama lihat dulu secara objektif bahwa secara instansi negara, DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat. Perwakilan, bukan pengkhianat ya. Dewan Perwakilan Rakyat. Secara instansi, secara institusi itu tetap penting. Oke. Betul. Tetap ada, keberadaannya itu tetap ada dan memang diharuskan. Kenapa? Karena ketika lembaga eksekutif, pemerintah gitu ya, presiden dan menteri-menterinya itu menjalankan tugasnya, tapi kemudian tidak diberikan pengawasan yang baik gitu ya bisa jadi absolute power ya kan kita sama-sama tahu gitu ya power yang absolute itu juga bisa jadi corrupt absolutely gitu, maka butuh yang akhirnya bisa menyeimbangkan power tersebut gitu, dimana itu adalah lewat DPR sebenarnya untuk mengawasi, untuk mengontrol gitu ya, ada berbagai macam tugas dan fungsinya lah intinya kayak gitu. Jadi secara instansi dan kewenangan DPR itu penting. Apa yang kemudian gue kritisi adalah orang-orang yang saat itu duduk tidak menjalankan tugas DPR sebagaimana mestinya gitu. Nah inilah yang menurut gue penting untuk sama-sama kita bicarakan gitu. Kenapa? Karena menurut gue untuk membuat sebuah perubahan, ya criticism is the first half of the battle. Criticism is the first half of the battle. Jadi apa yang dilakukan sama masyarakat sipil, sama mahasiswa ketika mereka demonstrasi, mereka bilang Dewan Pengkhianat Rakyat gitu ya, mereka kritik instansi tersebut, itu adalah first half of the battle. Mereka mengkritik itu, kenapa? Karena itu adalah kapasitas mereka sebagai masyarakat. Ngasih awareness tadi ya. Betul, untuk mengontrol itu semua. Supaya apa? Supaya tadi nggak jadi ada absolute power. Dan kapasitas mereka sampai mana? Kapasitas mereka adalah membuat diskursus itu di dalam diskursus publik. Itu kita ngomongin polusi udara, rame banget itu kan. Kritik, iya kan? Kritiknya dari mahasiswa, dari masyarakat, segala macam gitu. Tapi abis gitu apa? Habis gitu ya ke second half of the battle. Gitu. Apa second half of the battle-nya? Second half of the battle adalah apa yang dilakukan sama DPR, yaitu mengkonkretkan diskursus publik ke dalam diskursus politik untuk akhirnya jadi kebijakan. Gitu. Dan itu yang sebenarnya sedang gue lakukan. Apa yang gue lakukan adalah melanjutkan perjuangan first half of the battle, yaitu lewat criticism, kemudian ke second half of the battle, membuat criticism itu sebagai sebuah kebijakan konkret, aturan main yang konkret, dan kita bisa mengawasi pemerintah berjalan lebih baik gitu. Luar biasa deh. Agak berat ya. Agak berat. Ini maksudnya ini tuh harus dicontoh sama teman-teman anak-anak muda juga. Yang seharusnya kalau lo mengkritisasi program atau lo mengkritisasi kelihatan kebijakan ada yang nggak dijalankan sesuai dengan rules-nya, harusnya lo juga bisa ikut terjun masuk ke dalam untuk membenarkan ya kan. Betul. Bukan cuma omongan lewat cuitan-cuitan aja, tapi lo juga gerak ke situ. Manik itu jadi contoh lo menurut gue. Kalau bisa masuk ke sistem yang kayak Manik sekarang coba gitu ya. Betul. Ya poinnya adalah ketika jadi mahasiswa kita memang nggak punya wewenang apa-apa untuk bikin kebijakan kan. Akhirnya ya memang selesai dalam bentuk kritik dan itu sangat baik untuk ada kritik gitu ya. Tapi kemudian gimana caranya untuk itu bisa jadi satu kebijakan yang jelas? Harus ada orang yang punya wewenang, dan wewenang itu ada di siapa? Ya ada di DPR dengan tugas dan fungsinya, ada di presiden, ada di menteri atau kepala daerah gitu ya. Sesuai porsinya masing-masing gitu. Itu sih poinnya. Ini menarik nih. Untuk akhirnya lu bisa meyakinkan tadi apa yang lu sampaikan. Kan dulu sempat ngomong mosi tidak percaya. Gimana akhirnya lu untuk akhirnya membuat mosi percaya pada Manik? Ya kan? Itu gimana cara tuh? Ya, apakah Pak Manik bingung seperti kader Perindo yang sempat rame juga kan? Ditanya mau ngapain bingung gitu kan? Siapa tuh Din? Apakah Manik bingung juga atau enggak nih? Silakan Nik, gimana Nik? Ya, kebingungannya dia juga mungkin karena kondisi realita politik kita ya. Iya. Jujur. Iya kan? Bener kan? Nah gue percaya bahwa semua orang itu berhak punya pendapatnya masing-masing. Kalaupun ada teman-teman yang nggak percaya, ya nggak masalah gitu ya. Kenapa? Karena ya balik lagi politik itu juga adalah tentang bagaimana kita yakin kepentingan kita itu bisa dibawa sama siapa, ibaratnya kayak gitu. Dan gue di sini cuma pengen bilang sama teman-teman semua bahwa
gue yakin ada banyak orang yang punya mimpi dan bahkan harapan untuk Indonesia yang lebih baik gitu. Bukan cuma satu orang gitu. Dan tujuan kita adalah sama, bersama-sama. Kalau kita bisa membagi tugas kita secara baik, ada orang-orang yang berjalan di luar sistem dan ada orang-orang yang berjalan di dalam sistem, kemudian kita menjalankannya secara sinergis, gue yakin pasti banyak perubahan yang bisa terjadi gitu. Katakanlah kemarin kita berhasil ngedorong isu polusi udara jadi trending topik di Indonesia, di Jakarta berminggu-minggu, berbulan-bulan itu terus dibicarakan gitu kan. Akhirnya mau nggak mau, meskipun sebenarnya ini adalah masalah yang udah lama sebenarnya kalau kita mau sama-sama reflect. Akhirnya barulah tuh muncul, ternyata ini benar masalah dari PLTU batubara gitu ya. Contoh aslinya ketika KTT ASEAN, PLTU-nya dikurangin gitu ya aktivitasnya. Artinya kan mereka meyakini bahwa benar juga gitu bahwa diskursus publik ini perlu diangkat sebagai buah untuk kebijakan. Tapi apa kebijakan konkretnya? Nah itu yang harus kita follow up. Gimana cara follow up-nya memastikan orang-orang yang ada di dalam sistem itu juga punya kepentingan yang sama dengan kita. Gitu. Ngomongin polusi udara ya berarti harus ada orang-orang yang peduli sama masalah polusi udara di sana gitu. Karena kalau enggak ya katakanlah pemerintahnya nggak percaya sama sains, pemerintahnya nggak percaya sama evidence, susah gitu. Jadi gue yakin apa yang gue lakukan hari ini sebenarnya adalah bentuk follow up dari apa yang gue lakukan sebelum-sebelumnya. Dan kalau teman-teman semua merasa kita perlu ada harapan di dalam politik kita yang sudah cukup frustrated ini, Benar. silahkan terlibat dalam politik. Gak harus memilih gue. Tapi coba lihat orang-orang di sekeliling kalian, setidaknya kita ubah peta politik hari ini. Kalau misalnya ditanya, lo tau gak siapa DPRD di rumah lo? Di sekitar rumah lo? Gak banyak yang tahu. Sekarang kita ubah peta politiknya. Benar. Kita buat semua orang-orang muda yang berada di sekitar rumahnya itu tahu siapa orang-orang yang harus dia panggil ketika memang ada masalah di daerahnya. Gitu. Karena dengan seperti itu, orang-orang yang kemudian ada di dalam sistem, mereka merasa terkontrol oleh orang-orang atau warganya. Jadi mereka akan takut untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bukan pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya tidak dilakukan oleh mereka gitu. Maka nggak muncul lagi Dewan Pengkhianat Rakyat itu, tapi benar-benar mewakili kepentingan rakyat. Oke. Jadi bebas milih siapa aja tapi yang duduk harus tetap Manik 2024. Terima kasih. Tapi gue mau nanya nih, kenapa kok lo akhirnya milih DPRD di DKI? Ini apalagi di Timur yang ya terkenal ini dapil neraka ya, dapil katanya bintang-bintang. banyak tuh. Dan setahu gue juga lu kan orang Bogor kan, kenapa ya lu nggak jadi maju di sana di Bogor gitu? Ya, apa tuh alasannya? Benar. Jadi kalau bisa dibilang, gue ngomongin Jakarta dulu lah ya. Apakah ini titipan? Siapa lagi nitip? Siapa ini titip ya? Nggak tahu juga ya. Kalau kita ngomongin Jakarta, menurut gue Jakarta ini tuh kota yang sangat menarik lah. Ini melting pot. Orang-orang itu berkumpul di sini. Gue orang Bogor, tapi kerja gue di Jakarta. Gue yakin ada banyak orang juga yang mungkin sekitar Jabodetabek gitu ya, kelas pekerja yang tiap hari komuter. Gitu. Tapi ada nggak yang merepresentasikan kepentingan mereka sebagai orang-orang yang butuh naik KRL setiap harinya gitu ya, untuk diangkat nih isu-isu mereka. Transportasi publik benerin dong gitu. Jalan trotoar ke arah kantor gue benerin dong gitu. Ada nggak gitu. Nah menurut gue salah satu keunikan Jakarta itu adalah tadi dia adalah tempat berkumpulnya semua orang, termasuk diantaranya adalah gue. Orang Bogor. Sebagai seorang Bogor yang bekerja di Jakarta dan gue juga kebetulan mewakili Jakarta Timur di Abang None gitu ya. Jadi itu salah satunya juga ya. Betul. Menurut gue kenapa enggak? Setidaknya gue adalah bagian dari masyarakat yang commute tadi dan gue juga adalah ya bisa dibilang lah duta pariwisata di Jakarta Timur pada saat itu gitu ya. Jadi ada banyak bekal-bekal, ada banyak hal-hal yang udah Jakarta kasih buat gue gitu. Dan gue berharap gue bisa kasih balik lah buat untuk Jakartanya sebagai kota dan untuk warga Jakartanya juga. Gitu. Ngomong-ngomong soal Jakarta Timur nih, Nick. Yes. Menurut Neraka. neraka katanya ya. Apa sih top 3 yang paling lo pengen benerin dan masuk juga ke program-program lo untuk Jakarta Timur? Ya, ini dia. Trikinya DPR gitu ya, DPRD adalah kita mendengarkan aspirasi masyarakat. Gitu. Betul. Jadi beda nih kalau misalnya eksekutif gitu kan, mereka tuh bisa bilang saya akan kasih jembatan, saya akan buat apa, saya akan buat program apa segala macam gitu. Nah ini yang juga harus sama-sama kita lihat bahwa DPRD perannya itu tidak seperti eksekutif. Nah makanya yang gue bilang tadi trikinya adalah kita lebih ke arah mendengarkan masyarakat. Banyak lebih mendengar. Gitu. Bukan bicara tapi mendengarkan.
Gitu. Dan ini yang harusnya dilakukan sama caleg gitu. Kita turun ke dapil maunya apa, Ya. lihat masyarakat sebenarnya kebutuhannya apa. Ada hal-hal yang bisa jadi nggak mereka tahu, kita tahu, tapi ketika dikomunikasikan akhirnya oh iya betul ada masalah ini juga di sini gitu. Nah itu yang selama ini sedang gue lakukan gitu ya, untuk melihat apa sebenarnya permasalahan yang ada di Jakarta Timur gitu. Kurang lebih ya masalah-masalah keseharian kayak lapangan pekerjaan Oh, apa pekerjaan. gitu kan. Terus juga gimana industri kreatif, masalah bisnis, teman-teman UMKM gitu ya, bantuan dana segala macam. Itu kan juga pernah ada di program Jakpreneur kalau misalnya Jakarta gitu. Nah, itu juga jadi salah satu bahan diskusi lah setiap kali ketemu sama masyarakat gitu. Atau yang sehari-hari ibu-ibu kalau misalnya belanja suka pakai motor atau misalnya jalan kaki, kok kayaknya beda asapnya gitu ya. Ya polusi udara sebenarnya kan. Kadang kita masyarakat itu bilangnya seperti apa, beda terkomunikasikannya kan. Maksudnya mereka tahu nih apa masalahnya gitu. Cuman kan kita juga perlu semacam seni lah untuk mengemas ini. Oh ini tuh isunya ini sebenarnya gitu. Nah itu juga yang perlu menurut gue dimiliki oleh caleg-caleg ini gitu ya. Daya kritis untuk benar-benar melihat apa sih root cause dari apa yang dirasakan sama masalah masyarakat ini. Apakah itu gejala atau itu ternyata udah root cause-nya yang benar-benar dirasakan sama masyarakat. Nah itu yang sedang dilakukan. Kira-kira tadi yang udah gue sebutin Puja. Ya masalah kerjaan, masalah lingkungan, dan kesehatan juga masih banyak sih. Ini menarik juga nih, jadi lu banyak mendengar, pernah gak sih pas lu turun dapil, kan lu banyak mendengar nih, wah lu dengar, ini kan dulu ketua BEM, dulu ngomong nih pengkhianat rakyat, sekarang kok masuk ke sistem, ngejilat udah sendiri. Ada gak sih lu pernah mendengar bisingan-bisingan suara rakyat gitu tuh pas lu turun dapil gitu nih? Kalau langsung sih enggak ya, gue lebih banyak sering lihatnya di kolom udara. Komentar. Gitu kolom komentar. Komentar. Nah, itu lu main mengganggu gak nih kalau menurut lu nih? Ya make sense lah, maksud gue ya silahkan lah, maksudnya itu juga bisa jadi amarah mereka gitu ya. Karena balik lagi kondisi landscape politik kita juga bisa jadi membuat masyarakat frustasi. Salah satu cara yang kemudian defense mechanism mereka adalah ya marah gitu dan ya udah apapun yang masuk politik kita anggap nih pokoknya salah deh gitu ya. Iya itu ngomong gitu ya. Ini kan berarti akhirnya adalah tugas bersama buat kita gitu kan, gimana caranya membuat politik ini tuh lebih asik. Makanya gue terima kasih sama politik sih. Sama-sama sama-sama kita sih. Maksud gue gimana caranya bikin pembahasan politik itu tuh ya bisa kita bahas di dapur, bisa kita bahas di warung kopi, dimanapun, karena kan melekat banget sebenarnya. Karena kalau kita udah anti dengan politik, kita udah bilang apalah segala macam gitu ya, semuanya tentang politik, kita nggak akan pernah bisa dapat apa yang sebenarnya kita harapkan gitu. Jadi gue yakin kesadaran politik itu memang perlu, dan ini juga jadi otokritik sebenarnya ya. Apakah selama ini orang-orang yang berada di institusi politik itu juga menyampaikan edukasi politik yang baik ke masyarakat gitu. Nah ini yang menurut gue perlu untuk kita lakukan sih sebagai orang-orang muda yang bakalan mendominasi gitu ya nanti di pemilu 2024. Menurut gue ini justru jadi peluang buat kita untuk bilang bahwa ini masalahnya, ini yang harus lo lakuin gitu. Isunya ya berarti penting isunya ya. Betul. Karena kita yang dominasi. Ini udah harus jadi isu kita. Tahunnya kita, betul. Yes. Tapi lo setuju nggak? Maksudnya dengan anggapan teman-teman orang-orang muda ini dengan beranggapan kalau politik itu kan buruk banget dengan apa yang kita tonton. Politik narapidana jadi caleg misalnya, atau banyak banget kan di Indonesia dikit-dikit kayak pencitraan gitu. ya kan. Dengan didukung populasi anak-anak muda, milenial Gen Z kan hampir 60% ya kalau nggak salah ya. Ya. Terus gimana menurut lo atau pesan-pesan lo yang harus disampaikan ke teman-teman yang masih anapolitis, yang masih beranggapan kalau politik itu buruk dan gue nggak mau buat milih atau nanti cenderung jadi golput, menurut lo gimana tuh lo menghadapi kasus kayak gitu? Balik lagi ya, menurut gue ketika lo memilih untuk tidak tahu sama sekali, kebijakan politik itu pasti akan kena sama lo. Setuju. Bisa jadi korban kapanpun kita. Bisa jadi korban, bisa jadi korban dari kebijakan politik yang kita bilang udah gitu, gue nggak mau tahu gitu. Tiba-tiba besok jalanan depan rumah lo bocor, bolong gitu ya. Karena lo nggak ngawasin itu sebenarnya, gitu kan. Nah ini yang menurut gue penting buat orang-orang muda lakukan sekarang adalah mari kita tahu apa sih sebenarnya hak-hak sipil kita gitu. Betul. Apa sih yang sebenarnya jadi kebutuhan kita sebagai masyarakat itu. Karena kalau enggak, ya balik lagi pemimpin-pemimpin yang nanti akan dipilih oleh orang-orang bisa jadi adalah mereka yang mungkin nggak tahu dan tidak bisa merepresentasikan dan bahkan nggak bisa bekerja ketika mereka udah terpilih gitu. Jadi
penting banget buat kita sadar masalah politik ini bukan tentang masalah orang-orang yang ada di dalam elit-elit politik. Masalah politik ini masalah kita, masalah sehari-hari kita. Jadi kalau misalnya kita mau bergerak, kita harus bergeraknya kolektif, nggak bisa sendiri-sendiri. Mulai dari sekarang sadar sama politik, bukan menjauh, coba deketin gitu ya, coba suka, nggak harus suka, tapi coba lihat dan coba benar-benar pahami bahwa setiap harinya itu semuanya adalah produk dari hasil kebijakan politik. Tapi apa nih gue pengen nanya, kayak ide atau ya ide paling radikal lu lah ketika lu ntar jadi seorang DPRD. Misalkan gue pernah dengar ya kayak Yonglex pernah punya mimpi, gue pengen deh punya nih ide paling radikal ketika anak-anak sekolah rambutnya gondrong gak masalah. Itu sebenarnya kan simpel tapi ya radikal juga tuh, mengakar banget kan. Anak sekolah tuh gak mesti harus rambutnya tuh harus rapi, nggak mesti karena nggak ada kaitannya. Nah ketika lu jadi caleg, apa mimpi atau program atau ide yang paling radikal? Oke. Apa Ya, nih? balik lagi sebenarnya dengan konteks tadi kapasitasnya sebagai caleg gitu ya, pasti adalah aspirasi dari masyarakat gitu kan. Tergantung kebutuhan dari masyarakat gitu kan. Kalau misalnya gue ngide satu tapi ternyata nggak representatif juga kan bahaya nih, gue siapa nih jadinya. Suara Tadi siapa lu nih bilang kan? titipan tuh tadi. Iya, titipan nih. Iya. Makanya itu semua harus berdasarkan dari suaranya masyarakat. Kalau gue berpikirnya seperti itu. Tapi apa yang juga gue harapkan balik lagi sebenarnya adalah justru membawa background pendidikan sih. Background pendidikan gue. Gue mengenyam pendidikan di kesehatan masyarakat, gue belajar tentang masalah kesehatan, gue belajar tentang masalah lingkungan, gue belajar sains. Jadi apa yang mau gue lakukan justru adalah melakukan setiap kali pekerjaan-pekerjaan politik berdasarkan evidence, berdasarkan science gitu. Karena seringkali kita juga gagal mengambil keputusan kebijakan politik itu tidak berdasarkan evidence. Tapi kayak ya tadi pilah-pilah lah, titipan-titipan lah, apalah segala macam, bukan berdasarkan sains. Nah ini yang menurut gue penting untuk juga jadi salah satu bentuk politik, mungkin bisa dibilang nggak baru juga, tapi layak untuk diperjuangkan gitu. Kita membawa menggait akademisi orang-orang yang ada di lapangan langsung untuk bisa paham apa sih evidence-nya, apa sih sebenarnya masalahnya. Itu kan yang selama ini selalu jadi kritik, Din. Lo kan juga ikut pas waktu 2019 ya kan. Orang rame di sana diketoknya apa. Nah, itu kan tidak based on evidence. Bisa jadi ya, tidak based on evidence juga gitu. Jadi dugaannya seperti itu. Nah, itu harapan yang gue harap bisa dilakukan. Intinya adalah melakukan proses partisipasi yang bermakna, bukan hanya sekedar gimmick atau objek gitu. Menarik. Din, gue pengen nanya sih, ngomong-ngomong soal partai. Nah gue juga pengen nanya tuh, kenapa kok dia milih Perindo ya? Kenapa Perindo yang lo pilih untuk memperjuangkan cita-cita lo? Gue kira ke PSI atau PAN karena ya kan Manik ya dianggap wah ini terlalu Valdo Maldini gitu kan. The next Valdo Maldini. Tiba-tiba Perindo, kenapa Nik? Oke. Apakah disupport sama Pak Hate? Waduh. Atau seperti Kenapa? apa? Pengen juga? Pengen juga kalau ada. Kalau ada, masalahnya gak ada nih. Udah nih, jadi ada Perindo. Canda. Ya, gue melihat Perindo ini adalah kertas putih ya, yang punya potensi untuk bisa diwarnai. Yang lain kertas burem nih berarti yang lain. Abu-abu. Abu-abu. Yang lain kertasnya udah ada warnanya. Karena ya simplinya Perindo nggak pernah masuk ke dalam parlemen di nasional lah ya. Di Jakarta juga belum pernah. Yang kemarin nggak ada ya? Nggak ada kemarin kan. Jadi gue merasa bahwa ada potensi untuk punya kayak kasih warna lah Perindo ini akan seperti apa gitu, ngasih gambaran dan juga gagasan ideation yang gue juga sampaikan dari masyarakat gitu untuk bisa didorong sama Perindo. Dan ini potensinya sangat besar gitu karena kita lihat juga surveinya Perindo ini cukup potensial gitu ya. Jadi gue berharap bahwa ketika Perindo ini juga benar-benar menggait orang-orang muda, BTW for your information di DKI Jakarta caleg-caleg mudanya di Perindo itu yang usianya di bawah 40 tahun itu sekitar 80%-an. Jadi mayoritasnya adalah orang-orang muda gitu. Nah makanya ini kesempatan besar menurut gue untuk akhirnya orang muda bisa jadi subjek di dalam politik gitu. Dan ya udah ada warna yang bisa gue warnai gitu ya, ada kertas yang bisa gue warnai, kenapa enggak? Nah gitu sih. Sebelum nanti gue pengen nanya sih ketika visi misi atau ketika lu terpilih 100 hari kerja lu mau ngapain, gue pengen nanya nih. Ketika kalau selalu ngomong pilih saya, kalau saya berhasil saya akan bikin ini itu. Tapi ketika misalkan nih semesta nggak mendukung, takdirnya lu nggak terpilih, What if, ya what if-nya, lu bakal ngapain nih?
Gak masalah ya. Gak masalah ya? Enggak. Gue juga bingung ngapain bisa ya. Gue berharap menang soalnya nih. Ya, kita kan berharap pasti yang terbaik Pasti. kan. Betul. Ya. Pasti itu. Tapi kita juga harus mempersiapkan yang terburuk gitu. Benar. Jadi siap menang dan siap kalah ibaratnya. Betul. Ya namanya proses politik pasti ada kayak gitu. Dan apa yang gue juga persiapkan jelas, gue sangat berharap bahwa edukasi politik ini tuh nggak mati pada saat pemilu. Oke. Gitu. Orang-orang juga tetap berhak tahu apa hak-hak sipil mereka pasca pemilu gitu. Mereka juga berhak tahu gimana cara mereka bisa menghubungi orang-orang yang mereka rasa itu perlu mereka kontrol gitu ya. Nah, ini yang akhirnya gue coba lakukan adalah membuat sama teman-teman semua yang ada di Jakarta gitu ya. Kita buat namanya navigasi. Navigasi ini apa? Navigasi ini adalah sebuah kumpulan tempat hub gitu ya untuk kita mengumpulkan setidaknya ada caleg-caleg muda gitu ya yang mereka pengen ngubah Jakarta lebih baik gitu ya. Mereka punya integritas yang harapannya nanti mereka bisa bergabung bahkan diseleksi juga oleh bisa kita bilang ada panel-panelnya gitu lah ya. Dan masyarakat itu bisa berpartisipasi di sana pertama sebagai orang yang menyumbang isu apa yang harus didorong sama si caleg-caleg ini dan kenapa ini penting untuk didorong. Kedua adalah bahkan kita bisa crowdfunding. Oke. Jadi masyarakat bisa bantu caleg-caleg muda yang kita tahu uangnya sedikit dan mungkin cukup sulit untuk bisa berjuang gitu ya. Ini Untuk curhat kayaknya nih ya? transparan. Iya, Ini curhat ya? Curhat saya dari dalam hati. Untuk akhirnya mereka punya transparansi dana. Oke. Nah ini kan juga jadi kritik buat orang-orang kan. Selama ini kita nggak pernah tahu dana-dana itu dari mana, gimana bentuknya, transaksi politiknya seperti apa. Dan akhirnya ini dibuat jadi transparan. Bahkan masyarakat bisa juga untuk tadi crowdfunding, mereka bisa menyumbang dan mereka bisa kemudian memfollow up apa hasilnya gitu. Nah ini yang menurut gue juga akhirnya lebih penting daripada sekedar di pemilu itu. Bukan hanya sekedar menang pemilunya, tapi bagaimana memenangkan kepercayaan yang dipilih oleh masyarakat itu gitu. Nah tadi yang lu bilang, gue yakin navigasi ini akan terus berjalan bukan hanya pada saat kita pemilu, tapi gimana caranya mengontrol dan mengawal semua gitu. Jadi ketika gue ada di dalam ataupun berada di luar sistem, navigasi ini akan terus bergerak untuk terus ngontrol apa yang bisa kita sama-sama lihat dari wakil rakyat kita gitu nanti di Jakarta at least, dan harapannya kebijakan yang nanti akan dibuat pun juga sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan gitu. Luar biasa. Nick, gue mau mewakili teman-teman anak-anak muda juga. Menurut lo apa sih yang harus dimilikin orang-orang muda ini untuk nyalek juga biar kayak lo? Apakah harus punya duit banyak? Apakah harus misalkan cerdas IPK-nya 4 misalnya? Harus demo dulu gitu kan? Harus demo dulu? Apakah harus jadi ketua BEM atau join apa gitu? Sebenarnya yang paling penting menurut gue, ini gue bukan seminar motivasi ya. Gue juga perlu motivasi untuk bertahan gitu ya. Semangat Nick, kita dukung. Kita dukung ya Nick. Iya, gue gak mau iming-imingin lah buat orang-orang muda kayak ayo masuk politik, ayo semuanya nyalek segala macam. Jangan lu gitu bawa ya. ini form KTA Perindo. Yang mau ayo langsung ikut aja ya. Scan barcode di mana nih? Kalau gue sendiri sih gue pengen bilang sama teman-teman semua, bentuk partisipasi politik itu bisa dimanapun. Yes. Gitu. Okay. Ketika lo ada di dalam partai silahkan, lo ada di luar partai juga silahkan. Tapi ketika lo memang mau masuk ke dalam partai politik, memang ada banyak risikonya, ada banyak tantangannya. Tapi yang paling jelas adalah lo akhirnya bisa benar-benar belajar di sini. Lo akhirnya bisa benar-benar tahu bagaimana sistem dan mekanisme politik yang ada di Indonesia. Bahkan lu punya kesempatan kalau seandainya kita benar-benar kuat gitu ya, kekuatan orang muda itu kuat di dalam sistem, kita bisa aja kasih sistem ini sesuai dengan apa yang kita harapkan. Sistem terideal yang kita bayangkan gitu. Jadi modalnya pada akhirnya adalah keyakinan lu untuk tahu bahwa gue udah cukup settle dengan misalnya social capital gue udah cukup settle dengan financial capital gue mau buat masyarakat gitu ya, gue mau untuk kemudian balik lagi menciptakan kondisi kehidupan keluarga sendiri, keluarga orang lain gitu, masyarakat semua secara umum itu lebih baik, gak masalah gitu. Karena balik lagi politik ini juga kan tentang perjuangan kepentingan. Bener. Lo berhak masuk dari kepentingan-kepentingan yang memang ingin lo suarakan gitu. Termasuk diantaranya adalah orang-orang yang termarginalkan selama ini gitu. Jadi silahkan masuk, tapi yang paling penting juga adalah jangan sendirian. Kita harus gandeng tangan gitu. Makanya kenapa navigasi ini juga ada. Tadi yang gue bilang adalah gue gak mau orang-orang muda itu masuk politik, mereka berpartai gitu ya. Terus setelah pemilu akhirnya mereka ngerasa wah
fucked up. Iya, Nggak deh gitu ya. Gue nggak mau seperti itu, tapi harapannya adalah kita bisa saling bantu satu sama lain. Kita bahkan bisa bikin sebuah kekuatan besar, kekuatan orang-orang muda ini lintas partai. Yang navigasi ini tuh lintas partai, sehingga ketika nanti ada orang-orang yang masuk di dalam sistem, kita bisa support gitu. Ataupun ketika kita ada di dalam sistem bareng-bareng, kita bisa saling ya lebih mudah lah ibaratnya untuk komunikasi, untuk bisa saling support kebijakan satu sama lain gitu kan. Itu sih bayangan gue, harapannya buat orang-orang muda kayak gitu. Oke. Nah ini mungkin udah Tertarik, Din. apa? Mau masuk ya? Tertarik nanti ya kita ngobrol di sini. Jadi nggak mesti jadi dari anak siapa-siapa Ah, dulu. iya. Benar. Bisa langsung. Mungkin asal tuh cuman kita kayak pilih. harus anak konglomerat doang, anak Iya, jenderal, anak iya. menteri yang bisa ya. Ternyata semua orang bisa. Semua orang Semua orang bisa, tapi kepilihnya kan nanti ya. Kepilih nanti ya. Jadi tolong. Nah ini tolong. buat teman-teman anak-anak muda, misalkan lu mau yakinin gitu, kenapa akhirnya harus milih lu dan 100 hari ketika lu terpilih, lu mau ngapain, boleh nih di-share kan ini akan jadi rekam jejak nih. Waduh. Kalau lu nggak amanah kita demo langsung. Biasa lu Iya, iya, ngedemo iya. orang, sekarang kita Komen aja, demoin. guys. 100 hari pertama lu mau ngapain tuh Nick? Oke. Ya jadi buat teman-teman semua, balik lagi, gue berharap bahwa masuknya gue ke dalam dunia politik bisa membawa warna baru di dunia perpolitikan kita, bahkan sesuai dengan narasi yang orang-orang muda itu pengen kan. Diharapkan untuk masuk ke dalam diskusi politik. Ngomongin masalah pekerjaan, ngomongin masalah lingkungan, ngomongin masalah hunian yang layak buat orang-orang muda gitu ya. Itu harus mulai dibicarakan gitu. Dan gue berharap ini bisa mulai masuk ke dalam meja politik. 100 hari yang akan dilakukan sebenarnya itu waktu yang bisa dibilang masih sangat-sangat sempit ya. Yes. Untuk 100 hari dalam jangka waktu 5 tahun. Tapi gue berkomitmen intinya adalah menjaring aspirasi sebanyak-banyaknya, dan kebetulan juga gue sedang mempersiapkan untuk melakukan semacam checking dari perda-perda yang udah ada sebelumnya di Jakarta, untuk gue lihat kira-kira apakah possible untuk dilakukan revisi, apa ternyata memang mungkin dibutuhkan untuk revisi, dan gue berharap diskusi-diskusi revisi perda yang memang seharusnya direvisi itu bisa mulai masuk, setidaknya mulai dibicarakan gitu. Salah satunya adalah Perda nomor 2 tahun 2005 terkait dengan masalah pengatasan polusi udara di Jakarta, pencemaran udara di Jakarta. Gue berharap itu bisa ada beberapa perubahan-perubahan lah ya yang bisa kita sama-sama masukkan di sana supaya ya Jakarta bisa lebih baik lah. Karena kalau tanpa adanya aturan main, tanpa adanya political will yang jelas gitu ya, by law gitu yang ada di sana, ya semua kata-kata orang ya bilang, oh kita ada 4-in-1, kita ada semprot pakai air, kita ada apa segala macam gitu ya. Tapi nggak pernah ada aturan mainnya. Bener. Itu semua nggak akan bisa jadi cukup kuat untuk menyelesaikan masalah polusi udara. Jadi gue berharap itu bisa dilakukan di 100 hari ini seminimal-minimalnya. Pasti gue yakin itu lebih banyak waktu untuk berkonsolidasi gitu ya. Gue yakin pasti akan lebih banyak ke sana. Tapi gue membayangkan isu yang tadi menurut masyarakat sipil itu penting untuk dibicarakan, itu bisa masuk ke diskusi. Gitu sih. Jadi lu memilih Manik nggak, Puja? Kita dukung dong. Dukung ya, dukung ya. Lo sekalian mau masuk kan? Apa? Oh ya, ini gue ada KTA. Ada kata langsung bawa formnya ya. Tanya-tanya dulu. Paling gue pengen denger nih closing statement dari Manik gitu kan. Oke. Dan gue pengen nanya, Perindo tuh ada gak sih kayak ngasih aturan-aturan khusus gitu Nik? Khususnya buat caleg-caleg ya, kayak sekarang kan nih lu lebih rapi, udah gak ada kumis gitu kan. Apa itu salah satu SOP-nya? SOP-nya. Iya. Atau gimana gitu kan, sekarang lu boleh closing statement kalau dirasa cukup. Iya, selama ini gak ada aturan-aturan yang mengikat gue secara saklek, oh lu harus ini apa segala macam. Justru lebih ke arah mengembangkan aspirasi yang memang harus lu gali dari masyarakat sipil gitu. Kita diminta untuk bisa turun ke masyarakat, sosialisasi, bahkan mendengarkan aspirasi masyarakat supaya itu bisa dibawa sebagai ya katakanlah bentuk-bentuk aspirasi yang ingin dibuat sama partai, termasuk gue juga sebagai individu di caleg gitu ya. Jadi gue bersyukurnya adalah tidak ada aturan yang akhirnya buat gue harus cukur kumis itu enggak ada ya. Enggak. Tapi ini lebih ke arah lebih rapi seorang nih. Ide banget sih dia. Cocok logi kayaknya. Cocok logi. Iya. ya kebetulan abis malam final Abang None. Oh, Ya. oke. Jadi ada banyak hal yang akhirnya bisa gue explore sih, intinya dari sini seperti itu. Dan closing statementnya balik lagi teman-teman muda semua, Pilih saya. ya itu boleh. Sekalian campaign dong. Silakan. Campaign ya closing statementnya adalah dapil gue di Cipayung, Ciracas, Pasar Rebo, dan Kampung Makassar, dapil 6 Jakarta Timur. Intinya
menurut gue apa yang bisa dilakukan sama orang-orang muda saat ini adalah membentuk kekuatan politik gitu. Selama ini kalau kita merasa bahwa kita selalu terpinggirkan dari pembahasan-pembahasan politik di ruang-ruang politik yang seharusnya kita miliki, saatnya kita rebut. Gimana cara merebutnya? Bisa ada orang yang ada di dalam sistem, bisa teman-teman teriak di luar sistem. It's okay, it's really okay gitu ya. Tapi ingat, criticism is the first half of the battle, tapi the second half of the battle adalah memenangkan nalar-nalar kritis di diskusi publik tadi untuk kemudian masuk ke dalam diskusi politik dan jadi kebijakan yang konkret. Itu aja sih. Luar biasa. Ini kalau kata anak Muda. Jaktim, Jaksel sebenarnya, Jaktim lah ya, isi daging semua. Isi daging semua. Leher gue berat langsung nih. Leher gue langsung berat nih dengar omongan Manik hari ini. Mantap. Ya inilah yang kita harapin, bakal banyak wajah-wajah baru gitu kan. Apalagi anak-anak muda untuk bisa mengisi ruang-ruang dialektika dan juga dinamika di politik kita gitu. Khususnya di negara kita di Indonesia. Sukses Manik pokoknya. Amin, thank you banget Puja. Sukses Dino. Manik. Manik. Kita berharap amanah dan tidak menjadi Dewan Perwakilan Amin. Rakyat Daerah yang tidak amanah. Semoga tidak seperti itu ya Manik ya. Amin. Thank you Manik, sukses pokoknya 2024. Semoga yang terbaik, all the best. Amin. Thank you. Thank you, Makasih Manik. banyak sudah diundang di sini. Thank you Politics. Oke, gue Dino. Gue Puja, and that's Politics. Podcast Literasi Politik.